Sahabat pendidikan karakter, apakah pengaturan tentang satuan pendidikan formal yang berbentuk sekolah, madrasah, dan pesantren sudah cukup adil bagi agama yang lain? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, di dalam draft RUU yang pertama, bentuk pendidikan formal yang menghilangkan kata madrasah di dalam pendidikan dasar maupun menengah telah menimbulkan kontroversi dan menuai polemik. Bagaimana mungkin sebuah RUU tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia tidak mencantumkan kata madrasah di dalam sistem pendidikan nasional, apalagi kata pesantren. Karena itu, begitu draft ini diungkap ke publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Mendikbud dan Kemenak, buru-buru membuat pernyataan bersama yang menyatakan bahwa madrasah dan pesantren tidak hilang di dalam sistem pendidikan nasional kita. Tetapi kita harus ingat, jejak digital tidak bisa dilupakan. Faktanya adalah bahwa pada Januari, kata-kata madrasah dan pondok pesantren atau pesantren itu memang tidak ada di dalam draft yang ada di dalam RUU Sisdiknas. Baru pada draft April terjadi perubahan. Pada pasal 26 disebutkan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jadi di dalam versi yang sudah diperbaharui memang pada akhirnya kata-kata madrasah dan pesantren masuk. Meskipun di dalam naskah ini kata madrasah dan kata pesantren ada dalam huruf kecil, tidak huruf besar. Berarti madrasah dan pesantren tidak masuk di dalam dianggap sebagai nomenklatur. Tetapi sebuah istilah yang mengacu kepada sebuah entitas tertentu yang disebut madrasah dan entitas tertentu yang disebut pesantren. Yang menjadi persoalan adalah apakah dengan menambahkan kata madrasah dan pesantren pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terkait dengan bentuk-bentuk pendidikan formal ini sudah cukup adil bagi pendidikan keagamaan di agama yang lain. Padahal di dalam pendidikan keagamaan yang lain, mereka memiliki istilah-istilah yang berbeda. Pabaja sama nera, lalu kemudian ada seminari, kalau untuk yang Katolik. Bagaimana hal-hal yang seperti ini ditata dan diatur serta dilindungi di dalam Undang-Undang Sisdiknas? Di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 terkait dengan bentuk sekolah atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal, pada pasal 17 misalkan ayat 2 dituliskan demikian. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dalam kurung SMP dan madrasah sanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Karena kita memiliki berbagai macam bentuk pendidikan keagamaan, maka para pembuat undang-undang 20 tahun lalu sadar bahwa mereka tidak akan bisa menyebut berbagai macam tradisi, maka kemudian ditambahkan klausul dan bentuk lain yang sejenis. Dan itu berlaku untuk penjelasan tentang jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dalam bentuk pendidikan formal. Jadi, kalau kita mau berbicara tentang fleksibilitas dan sejauh mana pasal-pasal Undang-Undang Sisdiknas mampu mengakomodasi keragaman, keunikan, dan kekhasan ciri-ciri pendidikan keagamaan di Indonesia, menurut saya, pasal 17 di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini sudah sangat tepat. Mengapa? Karena selain memberikan penjelasan tentang adanya madrasah, tetapi untuk mengakomodasi bentuk yang lain, mereka memberikan kata-kata tambahan berupa atau bentuk lain yang sederajat. Di tempat lain disebutkan
atau bentuk lain yang sejenis, itu untuk pendidikan yang menengah. Jadi, kalau kita seringkali mau berbicara tentang fleksibilitas terkait dengan nomenklatur dan lain-lain, pasal-pasal manakah yang lebih fleksibel? Pasal manakah yang lebih mengakomodasi dan lebih menghargai tradisi-tradisi keagamaan pendidikan lain? Apakah draft RUU yang sekarang ini didesain, atau justru pasal Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang ini ada, yang didesain 20 tahun lalu, yang justru mengakomodasi berbagai macam kekhasan keunikan pendidikan keagamaan lain, dan bahkan ditambahkan dengan kata dan bentuk lain yang sejenis. Ini artinya apa? Ada banyak istilah pendidikan keagamaan yang dimiliki oleh agama lain, yang mungkin bisa jadi tidak perlu disebutkan di dalam undang-undang, tetapi harus ada bentuk lain itu. Jadi menurut saya, penambahan kata madrasah dan pesantren di dalam pasal 26 draft RUU yang sekarang ini sebenarnya belum mengakomodasi dan menghargai keunikan kekhasan pendidikan keagamaan dari keagamaan yang lain, selain yang terkait dengan madrasah dan pesantren. Tetapi agar kita fair dan agar kita adil untuk menghargai tradisi-tradisi pendidikan keagamaan dari agama yang lain, perlu ditambahkan satu kata lagi, dan bentuk lain yang sejenis, atau dan bentuk lain yang sederajat. Pasal 26 perlu ditambahkan menjadi seperti ini bunyinya. Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal berbentuk sekolah, madrasah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. Dengan adanya kata ini, maka berbagai macam tradisi pendidikan keagamaan dari agama lain juga dapat terakomodasi. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.